Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Umardespina dengan nomor presensi 34 dari kelas A, dengan nomor NIM 14106620056. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penelitian kualitatif saya yang berjudul Proses Komunikasi Persuasif pada Pitching Produk 2 Anyam dalam Menciptakan Potensial Order. Pertama ada pendahuluan di latar belakang masalah. Di sini ditemukan bahwa perkembangan teknologi seiring berubahnya zaman itu secara tidak langsung dapat membentuk masyarakat sebagai pengguna dan penerima informasi. Hal ini dapat menimbulkan perubahan suatu proses komunikasi baik dari individu maupun kelompok. Salah satu perwujudan dari teknologi komunikasi adalah media sosial yang semakin mudah digunakan untuk berinteraksi dan menyebarkan informasi. Di era industri, Lima di era industri ini, keterampilan dalam berwirausaha menjadi salah satu keterampilan yang dibutuhkan. Didukung oleh kreativitas dan pola pikir inovatif, bukan suatu hal yang mengherankan jika saat ini semakin banyak startup yang muncul dan berkembang. Akan tetapi, dalam berwirausaha dan membangun startup, para entrepreneur di sini dihadapkan pada kebutuhan modal serta income yang tidak mencukupi. Nah, salah satunya solusi untuk menjawab masalah tersebut adalah melalui pitching. Sama halnya dalam melakukan pitching produk kepada klien, para pelaku bisnis bisa menggunakan sarana media sosial ini sebagai salah satu cara melancarkan strategi pitching. Pitching dapat diartikan sebagai suatu presentasi bisnis kepada investor atau klien yang potensial. Pitching dapat dilakukan karena adanya kebutuhan akan sumber daya. Selain mendapatkan modal, pitching juga dilakukan untuk menjalin relasi yang potensial, mendapatkan review dan feedback untuk memperkembangkan produk dan menjadi ajang untuk melatih soft skill. Dalam menyampaikan suatu ide bisnis di hadapan banyak orang, dikutip dari portal wirausahamaju.com, pitching adalah hal yang dilakukan seseorang untuk dapat meyakinkan orang lain. Dalam dunia bisnis, pitching menjadi suatu kesempatan yang digunakan untuk meyakinkan para calon calon klien, partner bisnis ataupun calon investor. Dalam hal ini, komunikasi persuasif menjadi salah satu elemen utama yang berperan untuk mempersuasi atau mempengaruhi seseorang agar dapat mencapai keputusan keyakinan orang lain atas presentasi yang disampaikannya. Menurut Burgon dan Hofner, tahun 2002 memberikan penjelasan terkait proses komunikasi persuasif, di mana komunikasi persuasif di sini memiliki tujuan untuk mempengaruhi penelitian dan dan pendapat orang lain agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang komunikator. Komunikasi persuasif di sini digunakan untuk mempengaruhi keyakinan, nilai, hingga sikap dari konsumen. Persuasif di sini bukan sekedar membujuk ataupun merayu saja, tapi juga merupakan suatu teknik mempengaruhi dan mempergunakan serta memanfaatkan data dan fakta psikologi, sosiologi dari orang-orang yang kita pengaruhi. Nah, di sini tercantum data pengguna media sosial pada tahun 2023. Dari hasil data tersebut, maka tidak diragukan lagi bahwa bahwa media sosial yang digunakan di tanah air ini dapat dipergunakan sebagai salah satu ruang lingkup untuk melakukan strategi bisnis melalui pitching dengan menggait sejumlah klien yang berpotensi. Dalam hal ini, peneliti mengungkapkan menggunakan kewirausahaan sosial sebagai salah satu poin pendukung. Kewirausahaan sosial adalah mekanisme yang tepat untuk menghasilkan nilai dalam bentuk kemasyarakatan, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan utama dari perusahaan yang bergerak dalam bidang ini adalah menghasilkan dampak sosial yang baik dan berguna bagi masyarakat. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang social enterprise adalah PT Karya Dua Anyam. Dua Anyam merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan produk-produk lokal hasil karya ibu-ibu penganyam asal Flores. Maka dari itu, bagaimanakah sebuah proses dari komunikasi persuasif pada pitching produk buahnya dalam menciptakan potensial order atau bisa disebut minat pembeli. Hal inilah yang menjadi poin pendukung peneliti untuk mengangkat dan mengetahui proses permasalahan ini ke dalam sebuah penelitian.
Lalu kemudian ada fokus penelitian, bagaimana peran komunikasi persuasif dalam mempengaruhi potensial klien, apakah konsumen memiliki dorongan menerapkan pitching produk duanya untuk menentukan keputusan pembelian atau potensial order, dan bagaimana proses komunikasi persuasif pada strategi pitching produk duanya dalam menciptakan potensial order. Kemudian ada tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah, maka berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuannya ada yang pertama, mempengaruhi peran komunikasi persuasif dalam mempengaruhi potensial klien, mengetahui dorongan konsumen dalam penerapan pitching produk duanya untuk menentukan keputusan pembelian, mengetahui proses komunikasi persuasif pada strategi pitching produk duanya dalam menciptakan potensial order. Lalu kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat akademis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya kajian ilmu komunikasi di bidang komunikasi pemasaran atau marketing communication, khususnya mengenai proses komunikasi persuasif pada pitching produk duanyam dalam menciptakan potensial order atau bisa disebut keputusan pembelian. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan baik bagi peneliti maupun para pembaca untuk dapat diimplementasikan di kemudian hari dan juga menambah kajian literatur untuk penelitian selanjutnya dengan topik dan tema yang serupa. Lalu di bab kedua ada kajian teori, yang pertama ada konsep. Konsep dalam penelitian ini adalah komunikasi pemasaran. Pemasaran merupakan suatu proses bisnis yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan menyediakan barang dan jasa. Dari sudut pandang lama, marketing atau pemasaran adalah cara mendesain produk, mengujinya, membuatnya, memberi brand, mengemas, atau menentukan harga dan mempromosikannya. Kegiatan pemasaran pada saat ini bukan hanya fokus pada promosi untuk sebuah brand untuk produk-produknya saja, tapi juga berfokus dalam mempersuasi minat klien yang memiliki potensi dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Menurut Kotler pada tahun 1997, menyatakan bahwa konsumen bisa saja mengandalkan pengalaman dan pengetahuan terdahulu, atau mungkin mencari informasi dari sumber pribadi, sumber komersial, sumber publik, dan sumber pengalaman. Loudon dan Della Bita menyatakan juga bahwa perilaku konsumen adalah sebuah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu-individu yang melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau mengabaikan barang-barang dan jasa. Teori komunikasi penelitian ini menggunakan teori Laswell. Komunikasi Harold Laswell itu muncul sekitar tahun 1948, yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang memiliki 5 unsur pokok: siapa yang menyampaikan, pesan yang disampaikan, media penyampaian, kepada siapa saja pesan disampaikan, efek atau perilaku yang terjadi saat pesan sudah tersampaikan. Nah, pada penelitian mengangkat topik tentang proses komunikasi persuasif pada pitching produk dalam penciptaan potensial order. Sejalan dengan teori Laswell yang digunakan pada penelitian kali ini, pada hasil penelitian akan dijelaskan hasil proses komunikasi persuasif pada pitching produk duanya dalam menciptakan potensial order. Kemudian ada review literatur. Di review literatur yang pertama ada penelitian yang serupa, ini pernah dilakukan oleh Ira Mirawati dari Universitas Padjadjaran dalam jurnal ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Vol 9 nomor 1 tahun 2021 dengan judul Pemanfaatan Teori Komunikasi Persuasif pada Penelitian E-commerce di Era Digital. Penelitian ini memiliki tujuan memaparkan beberapa bahasan terkait teori komunikasi persuasif yang berkembang dan banyak digunakan untuk keperluan penelitian-penelitian pada e-commerce di era digitalisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori yang umumnya digunakan adalah mulai dari the powerful effect model, the effect of synthetic experience, elaboration likelihood model, disonansi kognitif, dan attribution. Nah, teori-teori pada tulisan ini diaplikasikan pada beberapa e-commerce yang ada di Indonesia, baik dalam konten iklan maupun pada fitur interaksi aplikasi layanan. Persamaan jurnal ini adalah sama-sama membahas tentang teori komunikasi persuasif.
Lalu penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Faris Aditya Rahman dan Eti Kongrat dari Politeknik Negeri Jakarta dalam prosiding Seminar Nasional Riset Terapan Administrasi Bisnis dan MIS Vol 1 nomor 1 dengan judul Perencanaan dan Pengadaan Logistik pada Event Komersial Conference tahun 2019. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data observasi secara langsung pada proses logistik di event yang diselenggarakan. Hasil penelitian ini menjelaskan proses logistik dari event ini, perencanaan, dan pengadaan. Tahapan yang dilakukan pada saat proses perencanaan yaitu klien membuat checklist kebutuhan barang event. Lalu, pada pengadaan yaitu menjelaskan jadwal kegiatan loading dan dengan vendor hingga melakukan pertemuan langsung untuk membahas mengenai peraturan yang berlaku di venue. Lalu, setelah semua tahapan sudah dilakukan, maka pihak perusahaan dapat melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada penyelenggara. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Wiki Sulistianingsih, Teguh Arfianto, dan Edi Suryawardana dari Universitas Semarang dalam jurnal majalah ilmiah Solusi volume 18 nomor 4 Oktober tahun 2020 dengan judul Strategi Pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan studi kasus pada Sofa Catering. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran yang diterapkan Sofa Catering dalam meningkatkan volume penjualan dan cara bagaimana menghadapi sebuah persaingan pada usaha yang sejenis. Uji kredibilitas data berupa triangulasi sumber dan triangulasi metode penelitian ini dilakukan dengan cara riset yang bersifat analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang menggunakan 4P, product, price, promotion, place, sudah berjalan dengan baik, di mana keempat variabel ini saling mendukung dan melengkapi, sehingga dapat meningkatkan volume penjualan Sofa Catering. Lalu penelitian selanjutnya juga pernah dilakukan oleh Muka Pasaribu dan Hafniansa Siregar dari Universitas Profesor Dr. Mustopo dalam jurnal Pustaka Komunikasi Vol 2 nomor 1 Maret 2019 dengan judul Strategi Komunikasi PT R3 Indonesia dalam menjaga eksistensi sebagai digital agency. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi dan faktor penghambat dari PT R3 Indonesia serta bagaimana strategi komunikasi PT R3 Indonesia dalam menjaga eksistensi digital agency. Nah, pendekatan yang digunakan ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menggunakan paradigma post-positivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memberikan kepercayaan dengan produksi produk kebutuhan klien secara internal dan akses komunikasi yang baik untuk permintaan kebutuhan klien menjadi strategi utama. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Owen Rahadian Naufal, Didin Muhafidin, dan Elsa Susanti dari Universitas Pajajaran dalam Jurnal Administrasi Negara Vol 14 nomor 1 Agustus tahun 2022 dengan judul Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Klaster Makanan dan Minuman oleh Pemerintah Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi belum sesuai dengan pendekatan pemberdayaan yang ada karena belum terpenuhinya aspek penguatan, perlindungan, dan penyokongan. Selanjutnya, penelitian juga pernah dilakukan oleh Gisela Henita, Macy Evna Prislia, dan Violeta Safira dari Institute of the London School of Public Relations Jakarta dalam Medialog, Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 3 nomor 2 Agustus tahun 2020 dengan judul Analisis Komunikasi Persuasif pada akun Instagram Freelance Shop dalam meningkatkan brand image. Penelitian ini bertujuan untuk memahami komunikasi persuasif yang dilakukan oleh freelance shop dalam meningkatkan brand image di media sosial Instagram. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam meningkatkan brand image, freelance shop melakukan dengan konsisten untuk selalu memenuhi kebutuhan konsumennya dengan beberapa kegiatan seperti giveaway, spam, likes, Q&A, dan live di Instagram.
Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Fathia Nurrahmi, Hani Hafiar, dan Iriana Bakti dari Universitas Pajajaran dalam Jurnal Komunikasi Global Vol 8 nomor 2 tahun 2019 dengan judul Komunikasi Persuasif pada Pelaksanaan Advokasi Public Relation. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi persuasif yang dilakukan pada pelaksanaan advokasi public relation oleh LSM Saujana berkaitan dengan komunikator, pesan, dan audiens yang terlibat dalam komunikasi persuasif. Peneliti melakukan analisis berdasarkan data flow analysis models. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan komunikasi persuasif meliputi persiapan komunikator penyampaian pesan, penggunaan media online dan offline dalam penyampaian pesan, perubahan perilaku, dan evaluasi. LSM Saujana dominan menggunakan rute sentral dalam komunikasi persuasif dengan penyedia kerja. Hal ini sudah tepat dalam mendukung advokasi. Kemudian, penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Nimas Ardianti dari Universitas Budi Luhur dalam nyimak Journal of Communication Vol 3 nomor 2 September tahun 2019 dengan judul Pengelolaan Kesan Komunikasi Persuasif Personal Sales. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengelolaan kesan verbal dan nonverbal personal sales PT Sumber Phonics Makmur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan kesan verbal dan nonverbal personal sales PT Sumber Phonics Makmur tidak berjalan maksimal lantaran personal sales belum mengerti kemampuan komunikasi yang baik sekaligus belum menguasai product knowledge. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Dewa Ayu Kadeklaria dan Niketut Saryani dari Universitas Warmadewa Denpasar, Bali dalam Linguistic Community Service Journal Vol 1 tahun 2020 dan judul Metode Komunikasi Persuasif untuk meningkatkan motivasi berwirausaha mahasiswa di Desa Kesiman, Kertalangu pada masa COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode komunikasi persuasif yang tepat digunakan untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam berwirausaha dan faktor yang menghambat penyampaian pesan melalui metode komunikasi persuasif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknik persuasif yang digunakan terdiri dari 5 teknik, yaitu teknik asosiasi, teknik ganjaran, teknik integrasi, teknik red herring, dan teknik tataan. Teknik persuasi diutarakan dalam bentuk tindak tutur, yaitu tindak tutur asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Kendala yang dihadapi dalam penerapan metode komunikasi persuasif ini adalah persiapan yang kurang matang, perbedaan status sosial, perbedaan kepentingan, serta prasangka negatif. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Nurdin Badjo pada Dinamis Journal of Islamic Management and Business, yaitu dengan judul Penerapan Komunikasi Pemasaran Terhadap Perilaku dan Putusan Pembelian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan komunikasi pemasaran yang efektif agar perusahaan dapat mengkomunikasikan produknya, meningkatkan citra merek, dan menghasilkan keputusan pembelian. Komunikasi pemasaran merupakan elemen dari bauran pemasaran yang berfungsi untuk mengkomunikasikan bahwa akan atau telah tersedianya produk di pasaran, beserta atribut-atribut produk yang menyertainya, sehingga tercipta peningkatan citra produk dan yang berujung pada keputusan pembelian atas produk tersebut. Bauran komunikasi pemasaran terdiri dari 5 elemen pokok seperti periklanan, penjualan personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, serta hubungan masyarakat, di mana kelima elemen ini berbaur jadi satu dengan lainnya guna tercapai tujuan komunikasi pemasaran, yaitu peningkatan citra produk yang berakhir pada pembelian produk tersebut. Kemudian ada variabel. Di variabel ini, penelitian menggunakan 2 variabel, yaitu variabel X yang pertama adalah komunikasi persuasif, lalu variabel Y merupakan penciptaan potensial order. Komunikasi persuasif sebagai variabel X, yaitu merupakan suatu pendekatan yang memiliki tujuan untuk mengubah sudut pandang, sikap, maupun keyakinan seseorang. Komunikasi persuasif pada dasarnya selalu memiliki kejelasan tujuan baik dalam menggiring opini maupun perilaku. Dalam penggunaan metode ini terdapat 5 tahapan yang pada akhirnya mengacu pada adanya keputusan perubahan pendapat maupun sikap, yaitu tahap memperhatikan, menunjukkan minat, timbulnya keinginan yang kuat, adanya sebuah keputusan, dan diikuti dengan adanya aksi perubahan
dan diikuti dengan adanya aksi perubahan. Pesan yang baik adalah yang dapat menimbulkan minat bagi para pendengarnya dan juga sesuai dengan kebutuhan yang memiliki rincian perencanaan. Variabel selanjutnya yaitu variabel Y adalah penciptaan potensial order. Potensial order atau keputusan pembelian adalah suatu rangkaian aktivitas pelanggan dalam menentukan suatu produk atas bermacam produk pilihan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berakhir melalui tindakan pembelian. Pengambilan keputusan terjadi jika pelanggan dapat menangkap pesan produk yang berkaitan dengan kebutuhan seseorang maupun sekelompok. Kemudian ada metode penelitian, yang pertama ada paradigma penelitian. Paradigma dalam penelitian ini adalah menggunakan paradigma interpretif. Interpretif adalah suatu paham yang tidak memungkinkan melakukan keadilan di ruang lingkup serta isu-isu yang diangkat. Posisi interpretif dapat memberikan suatu pandangan atau perspektif pada semua aspek proyek penelitian kualitatif. Individu dalam paradigma interpretif ini mewakili kelompok yang kurang terwakili atau terpinggirkan oleh suatu perbedaan yang berupa jenis kelamin, ras, kelas, agama, seksualitas, dan geografi atas persilangan perbedaannya. Masalah dan pertanyaan atas suatu penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami isu atau topik tertentu dalam suatu kondisi tanpa mengecualikan individu atau budaya seperti hierarki, hegemoni, rasisme, seksisme, hubungan kekuasaan yang tidak setara, identitas, atau ketidaksetaraan dalam masyarakat kita. Lalu ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki telaah dalam membingkai berbagai paradigma untuk memperkaya pengamatan kehidupan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisa komunikasi persuasif yang dilakukan melalui strategi pitching produk dua anyam dalam menciptakan potensial order. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Dalam suatu metode penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data pada instrumen atau tes. Peneliti dapat membuat satu interpretasi dari hasil statistik dengan menginterpretasikan tema atau suatu pola yang muncul dari data tersebut. Data instrumen ini juga dapat ditambahkan dengan observasi terbuka atau data sensus yang dilanjutkan dengan wawancara eksplorasi mendalam. Untuk teknik penarikan pada penelitian ini kita menggunakan purposive sampling. Purposive sampling ini berarti sebuah teknik pengambilan sampel di mana sampel yang diambil ini terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena orang tersebut adalah satu-satunya yang bisa memberikan informasi, atau hanya mereka yang sesuai dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi untuk mendapatkan informasi. Dengan klasifikasi informan, yang dituju merupakan divisi bisnis, development, dan sales di PT Karya Dua Anyam. Wawancara adalah suatu percakapan yang dipandu dan bertujuan antara dua orang atau lebih. Observasi merupakan suatu pengamatan, pencatatan, analisis, dan interpretasi yang terencana atas perilaku, tindakan, atau acara. Lalu ada metode pengukuran data, yang pertama ada keabsahan data. Keabsahan data merupakan suatu pengecekan data dalam memeriksa keakuratan studi dengan menggunakan prosedur tertentu. Validity didefinisikan sebagai salah satu kekuatan penelitian kualitatif yang didasarkan pada penentuan keakuratan dari sudut pandang peneliti, peserta, ataupun audiens. Istilah ini dapat diartikan sebagai suatu arti berlimpah dalam literatur kualitatif dengan kredibilitasnya. Reliabilitas kualitatif menunjukkan bahwa terdapat suatu pendekatan peneliti yang konsisten dalam berbagai bidang penelitian di antara beberapa kualifikasi. Menurut Yen, bahwa penelitian kualitatif perlu untuk mendokumentasikan prosedur studi kasus, prosedurnya, dan langkah-langkah dari prosedur tersebut. Gibbs juga mengungkapkan saran atas beberapa prosedur reliabilitas kualitatif, yaitu memeriksa transkrip untuk dapat memastikan tidak mengandung kesalahan yang dibuat selama transkrip, memastikan tidak adanya penyimpangan dalam definisi kode pergeseran makna dalam
Melaksanakan proses mengkoordinasikan komunikasi di antara proses pembuatan kode dengan mendokumentasi secara teratur dengan berbagai analisis. Metode analisis data merupakan suatu pengumpulan data yang dianalisis secara teoritis statistik, agar dapat melihat apakah hipotesis yang dihasilkan telah didukung. Analisis data kualitatif memiliki tujuan untuk membuat suatu kesimpulan valid dari banyaknya jumlah data yang terkumpul. Miles dan Huberman menyatakan dalam studinya bahwa analisis data kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penggambaran sebuah kesimpulan. Keterbatasan penelitian ini adalah dalam mengumpulkan data penelitian kualitatif yang menggunakan metode wawancara dan observasi. Pada penelitian ini terdapat beberapa kendala dalam prosesnya, seperti terkendala sulitnya menentukan waktu dalam memperoleh informasi dengan informan, keterbatasan waktu yang ada dalam mengumpulkan informasi dikarenakan waktu dan peluang yang sedikit karena kesibukan pekerjaan dari informan yang cukup hektik. Hal ini karena sang informan merupakan divisi yang menjadi sebuah ujung tombak perusahaan dan sangat diperlukan perannya pada perusahaan. Peneliti senantiasa mengupayakan yang terbaik dalam proses memperoleh jawaban dari responden, sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Kelemahan penelitian ini memiliki kelemahan dari tersusunnya penelitian ini. Salah satunya adalah upaya pengumpulan data atau informasi data yang dilakukan secara online karena keterbatasan waktu dan kesibukan informan yang dimiliki. Juga karena keadaan pandemi COVID-19 yang masih menyebabkan aktivitas di luar ruangan, itu dibatasi. Sekian informasi sekian presentasi dan informasi terkait penelitian kualitatif yang telah saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.